Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan screening kesehatan anak-anak kita melalui aplikasi Mobscreen Penjarkes yang ada di Play Store. Sudah tersedia di Play Store, Bapak Ibu tinggal download kemudian kita isi. Sebelum diisi, disiapkan dulu data dari anak-anak. Yang pertama adalah NISN, yang kedua adalah NIS atau NIPD. Itu data tersebut ada di sekolah, nanti akan kami share. Kemudian yang kedua ada data diri anak berupa berat badan, tinggi badan, golongan darah apabila ini ya sudah tahu nggih. Itu pertama, kalau sudah di-download ya, kita buka aplikasi Mobscreen-nya. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita pilih isi kuesioner. Nah, di sini ada jenjang sekolah dan kabupaten kota. Jenjang sekolah kita adalah SDMI. Di sini ada beberapa, pilih SDMI. Kemudian kabupaten atau kota kita adalah Sleman. Nanti akan tampil puskesmas. Untuk SD Negeri Timbul Harjo kita ada di Puskesmas Depok 1. Nah, masukkan data sekolah. Sekolah kita SD Negeri Timbul Harjo ada di paling bawah nggih. Jangan sampai keliru. Nah, kemudian nomor induk siswa ini adalah NIPD berupa 4 digit. Nanti akan kami share. Di sini kami misalkan gini nggih. Kemudian tanggal lahir anak. Monggo diisi sesuai dengan tanggal lahirnya anak nggih. Misalnya di sini saya buat 2011 bulan Mei, misalkan tanggal 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, tadi yang sudah kita isikan beberapa sudah masuk di sini nggih. Kita isi yang belum ada. Nah, NISN. NISN ini angkanya cukup banyak, nanti bisa Bapak Ibu cek. Kita isikan pelan-pelan nggih, satu-satu supaya tidak ada kesalahan. Saya buat di sini 0 1 2 3 4 5. Ini hanya uji coba saja. Kemudian nama anak silahkan ditulis nama lengkap. Misalkan ini nggih. Misal. Nah, ini hanya misal saja nggih. Kemudian tanggal lahir sudah diisi. Nah, golongan darah monggo diisi sesuai dengan golongan darah anak. Apabila tidak tahu, kita pilih saja tidak tahu. Nama orang tua silahkan ditulis nama orang tua, boleh ayah, boleh ibu. Kemudian disabilitas, apakah anak ada kecacatan. Nah, monggo tinggal dipilih. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Kemudian kelas berapa? Kelas 3, kita tulis di sini 3. Nah, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, misalkan laki-laki atau perempuan. Kemudian yang berikutnya, apakah ada buku rapor kesehatan? Kalau ada, silakan tinggal pilih ya. Kalau tidak ada, pilih tidak. Nah, kalau sudah, silakan disimpan. Nah, data yang sudah kita masukkan tadi akan tampil seperti ini. Kalau sudah tampil, kita tinggal isi kuesioner. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, silahkan diisi sesuai dengan pribadi anak-anak ya, kesehatan anak-anak. Yang pertama ada riwayat kesehatan anak. Di sini nanti disesuaikan nggih. Apakah memiliki masalah kesehatan? Kalau tidak ada, dipilih tidak. Kalau iya, silakan ditulis masalah kesehatan ini apa. Nah, silakan ditulis di sini. Misalkan di sini ada asma, seperti itu, atau masalah kesehatan yang lain ada alergi, atau misalkan ada penyakit yang lain ya yang sekiranya itu tidak umum gitu ya. Kalau tidak ada, silakan pilih tidak. Kemudian apakah ada alergi makanan tertentu? Kalau tidak ada, pilih tidak ya. Sampai di pertanyaan yang terakhir, kalau ada asma, pilih asma. Kalau misalnya apakah saat ini sedang meminum obat? Jika iya, tekan iya. Nanti obatnya apa? Kalau tidak, silahkan pilih tidak. Nah, disesuaikan dengan kondisi anak ya. Kemudian apakah anak dirawat di rumah sakit? Misalnya, pernah, umur berapa?
ketika itu umur 5 tahun, sakit apa? Misalnya sakit demam berdarah misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian apakah pernah mengalami cedera? Silakan diisi sampai akhir ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, untuk imunisasi silakan dicek di catatan imunisasi nggih. Punya catatan atau tidak? Misalnya tidak ya tidak, kalau iya silakan pilih iya. Apakah ini DPT, silahkan monggo diisi. Apakah di kelas 1 dulu ikut imunisasi, di kelas 2 ikut imunisasi, atau ketika imunisasi di sekolah tidak hadir akhirnya tidak imunisasi, monggo diisi tidak, sesuai dengan yang ini anak nggih. Nah, kemudian untuk yang C ini adalah riwayat kesehatan keluarga. Ini sudah tidak ini sudah masuk ke keluarga nggih, di lingkungan keluarga. Monggo diisi sesuai dengan kondisinya. Apakah ada penyakit jantung, apakah ada stroke, obesitas, tekanan darah tinggi. Nah, ini di lingkungan keluarga anak ya. Kemudian gaya hidup, apakah anak sering makan pagi? Kadang-kadang. Makannya apa? Misalkan roti. Nah, seperti itu. Monggo diisi sampai bawah nggih. Nah, di sini ada tinggi badan dan berat badan. Monggo kalau mempunyai data yang valid silakan dimasukkan. Kalau tidak, monggo dicek lagi nggih, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Apakah melakukan cek tekanan darah? Kalau iya, silakan dicentang, diklik yang kotak. Kalau enggak, dilewati saja. Gangguan penglihatan, berkacamata tidak? Kalau tidak, ya sudah. Kalau iya, silakan diisi di data yang ini ya, di bawahnya ya, ada tabel itu. Nah, kemudian ada bahan edukasi. Di sini silakan diklik, lebih dari satu pun boleh. Jadi edukasi apa yang ingin dipelajari anak gini ya, silakan boleh. Kemudian silakan kalau sudah selesai dilanjut. Ini diisi berikut seterusnya sampai di halaman keempat ya. Nah, ini kalau sudah diisi di halaman kedua, silakan klik lanjut. Kalau Anda klik kembali, nanti akan kembali ke halaman kuesioner, nanti akan kosong semuanya, yang sudah diisi akan menjadi kosong semuanya. Jadi silakan klik lanjut. Nah, nanti akan tampil seperti ini lagi, kita isi lagi untuk kuesioner yang halaman ketiga. Nah, Bapak Ibu, kalau apabila nanti Bapak Ibu ada beberapa poin yang belum diisi, nanti akan tidak bisa dilanjutkan. Kita akan coba untuk poin nomor 24 ini kita kosongin nggih, tidak diisi. Nanti ketika kita klik lanjut akan tampil seperti ini. Kita klik OK dulu. Nah, nanti akan ada tulisan berwarna merah, yang ini artinya wajib diisi karena di sini kita belum mengisi. Ini hanya kita contohkan saja nggih. Nah, kalau sudah kita isi semuanya, kita klik lanjut. Jangan klik kembali nggih. Kalau klik kembali nanti kemungkinan yang di halaman sebelumnya akan kosong. Tadi yang sudah diisi akan hilang. Kita klik lanjut. Nah, kita akan masuk ke halaman yang terakhir. Ini kuesioner yang terakhir. Kita isi sesuai dengan kondisi anak. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya isi. Ini hanya sebagai contoh saja nggih. Saya klik ya semua supaya cepat. Nah, setelah ini karena halaman terakhir, ada dua opsi di bawah, yaitu kembali dan kirim. Nah, ini nanti kalau sudah selesai semua, kita klik kirim. Kalau kita klik kembali, nanti di halaman sebelumnya akan kosong. Okay? Kita akan klik kirim. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, tampilan ini menandakan bahwa kita sudah mengisi kuesioner ini, screening kesehatan anak sudah selesai nggih. Jadi sudah bisa ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.